Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua yang pada kesempatan hari ini lagi menyaksikan channel sekolah.id. Saya Hasan Basri, instruktur tetap yang akan memandu satu mata kuliah umum tentang pengantar ilmu pariwisata. Nah, jadi adik-adik, hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas atau kita akan pelajari berkenaan dengan pariwisata. Nah, jadi sumber yang saya ambil untuk kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini adik-adik adalah dari bukunya Stephen Page, yaitu salah satu ilmuwan yang concern keilmuannya itu di pariwisata, dan beliau salah satu editor terkenal di tourism management yang tentu bagi banyak akademisi sudah tidak asing ya nama jurnal tersebut. Oke, baik. Pertama yang akan kita coba mulai adalah tentang definisi pariwisata. Nah, jadi kalau hari-hari sebelumnya adik-adik ini masih tumpang tindih ya atau overlapping tentang pariwisata itu, jadi pagi hari ini saya akan memberikan beberapa pencerahan terkait dengan terminologi seperti yang dimaksud. Oke. Nah, jadi banyak orang yang mengira ya bahwa pariwisata itu merupakan aktivitas jalan-jalan, kemudian aktivitas yang sifatnya hedon gitu ya. Nah, jadi mereka tidak berpikir bahwa pariwisata itu lebih dari apa yang mereka pikirkan, tidak hanya sekedar jalan-jalan atau menghabiskan banyak waktu mereka untuk bersantai kira-kira. Nah, jadi kita mulai. Definisi pariwisata itu kalau kita rujuk ya adik-adik sekalian, itu menurut UT itu dia memandang pariwisata itu sebagai apa? Sebagai aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Oke. Dengan meninggalkan tempat tinggalnya dengan tujuan berpesiar. Nah, jadi kalau menurut UT ini ya adik-adik sekalian, jadi aktivitas wisata itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang tertentu ya untuk tujuan pesiar atau rekreasi. Nah, itu ya sekelumit definisi atau pengertian seperti yang disampaikan oleh UT. Nah, namun bagaimana menurut menurut Pandit? Nah, kalau yang ini lebih sederhana. Lebih sederhana. Nah, jadi pariwisata itu dia simpulkan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh orang, kelompok ya, baik itu yang sifatnya tentu individu ataupun bergrup ya. Nah, jadi di luar dari tempat tinggalnya. Nah, jadi ada aktivitas tuh. Kemudian aktivitas itu harus dilakukan di luar dari tempat tinggalnya. Nah, misalkan nih kalau adik-adik sekalian berlokasi ataupun bertempat tinggal misalkan di Kabupaten Lombok Timur, kemudian ingin melakukan aktivitas di luar dari Lombok Timur yang sifatnya untuk refreshing, kemudian nyari hal-hal yang baru, itu bisa disebut sebagai pariwisata kalau merujuk definisi yang diungkapkan oleh Pandit gitu ya. Nah, hal yang menarik adik-adik sekalian dari pelajaran kita pada pagi hari ini adalah definisi pariwisata yang diformulasikan oleh UNWTO. Nah, UNWTO itu kira-kira singkatan dari United Nations, kemudian Tourism, UNWOK, World Tourism Organization. Nah, jadi UNWTO. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu kira-kira perserikatan yang memang menaungi atau organisasi yang menaungi kepariwisataan dunia. Nah, itu kira-kira ya. Nah, jadi sudah lengkap ya. Jadi apa yang disampaikan oleh UNWTO bahwa yang disebut dengan pariwisata itu adalah aktivitas, sekali lagi, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang di luar dari tempat tinggal yang bersangkutan, kemudian dilakukan dalam waktu yang temporer. Artinya pekerjaan itu tidak permanen dan harus waktunya itu tidak melebihi dari one consecutive time atau one consecutive year ya. Jadi
harus kurang dari 1 tahun, tidak boleh melewati itu. Nah, jadi merujuk pada apa yang disampaikan oleh UNWTO ini, ada 3 catatan yang harus kita garis bawahi sebagai inti dari apa yang menjadi core dari pariwisata. Yang pertama adalah aktivitas individu yang memang dilakukan harus di luar dari konteks tempat tinggalnya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang ini, bertalian ini dengan apa yang disampaikan oleh Pendit tadi, bahwa aktivitas itu harus dilakukan di luar dari area orang yang melakukan kegiatan tersebut, gitu ya. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh UNWTO itu, harus kegiatan itu sifatnya temporer. Artinya, pekerjaan itu tidak boleh dilakukan terus-menerus dan itu saja. Ya. Harus itu temporer. Artinya pekerjaan itu sementara. Jadi apa namanya? Tidak dijadikan pekerjaan itu sebagai rutinitas. Kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian yang berbahagia menyaksikan channel ini adalah ada kurun waktu di sana, itu ada length of time, ya. Jadi length of time itu tidak melebihi dari 1 tahun. Nah, jadi sudah lengkap ya. Jadi UNWTO, dan bahkan dari definisi ini kita di Indonesia itu memformulasikan standarisasi definisi atau pengertian pariwisata itu merujuknya ke UNWTO. Itu kalau dari pengertian. Nah, bagaimana nih adik-adik sekalian? Jadi sudah ndak bingung atau ndak bercampur aduk ya? Yang dulu misalkan pemahaman kita tentang pariwisata hanya sebatas jalan-jalan, refreshing, ya, kemudian nyari-nyari kesenangan. Nah, sekarang itu harus lebih melebar definisinya, gitu ya. Oke, baik. Yang kedua, adik-adik, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang urgensi dari pariwisata. Nah, urgensi dari pariwisata nih, adik-adik ya. Nah, jadi kalau kan kita sudah sepaham ya bahwa pariwisata itu merupakan aktivitas yang dilakukan. Nah, sekali lagi tidak hanya yang sifatnya rekreasi, namun juga di sana itu ada dampak secara ekonomi yang bisa dirasakan oleh orang yang melakukan kegiatan itu, dan bahkan mungkin di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi dengan adanya pariwisata ini, industri ini, nah jadi banyak peluang-peluang yang bisa diisi oleh masyarakat lokal. Misalnya keterbukaan lapangan kerja. Anggap saja misalkan di suatu daerah ini dibangun misalkan sebuah resort itu yang berkenaan dengan pariwisata. Nah, jadi kan tentu dengan adanya pembangunan hotel itu membutuhkan membutuhkan banyak tenaga kerja, kemudian semua lini mayoritas itu ya, itu bisa dimanfaatkan, dari mulai pedagang, kemudian pekerja kasar ataupun pekerja profesional itu dibutuhkan. Nah, itu salah satu memang dampaknya secara ekonomi, gitu ya, dari pariwisata tersebut. Nah, sekarang kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Stephen Page, gitu ya, di bukunya misalkan Tourism Management itu tahun 2009, itu dia memandang bahwa kenapa pariwisata itu penting misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa poin yang menjadi concern dari Stephen Page tentang pariwisata ini. Jadi pertama, dia menyampaikan bahwa pariwisata itu sebagai discretionary activity. Nah, jadi adik-adik mungkin pernah dengar ya, jadi istilah discretionary activity. Jadi discretionary activity ini merupakan aktivitas yang sebenarnya tidak pokok gitu. Nah, namun tetap bertalian dengan dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, ini maksudnya adalah bahwa pariwisata itu adalah tidak mengharuskan orang untuk mengkonsumsinya sebagai sebagai asupan wajib gitu, atau kebutuhan pokok. Seperti misalkan makanan, minuman, atau sandang papan gitu ya. Nah, jadi discretionary activity ini memang meskipun tidak wajib, namun bertalian erat dengan aktivitas manusia itu ya, dari kegiatan ini. Yang kedua, pariwisata itu dipandang sebagai industri yang memberikan kontribusi banyak pada sektor ekonomi.
lagi-lagi apa yang saya sampaikan tadi adik-adik bahwa dengan adanya pariwisata itu penyediaan lapangan kerja, kemudian peluang transaksi ekonomi dalam bentuk jual beli produk misalnya, itu tentu akan menjadi aktivitas yang tidak bisa dilepas. Jadi erat sekali kaitannya dengan ekonomi. Coba bayangkan dengan adanya aktivitas pariwisata ini, jadi semua itu bisa berproses, semua itu bisa dapat untung. Ya enggak, misalkan anggap saja sebuah industri pariwisata itu dibangun misalkan di daerah-daerah dekat pantai, maka tidak hanya petaninya misalkan yang bisa menyuplai bahan-bahan pokok yang bisa dikonsumsi oleh konsumen. Konsumen dalam konteks ini adalah pelancong misalnya, ya, yang bisa yang bisa dimasukkan ke dapur-dapur hotel misalkan. Ya enggak? Nah, namun juga para nelayan misalkan bisa memperjualbelikan hasil tangkapan lautnya misalkan ke industri ini. Nah, jadi sebenarnya secara ekonomi itu dampaknya ada yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat lokal. Meskipun di beberapa literatur juga memperdebatkan hal ini bahwa dampak secara makro itu memang tidak dirasakan katanya, ya, karena memang yang diuntungkan secara menyeluruh itu atau yang dapat untung besar itu adalah kaum investor. Itu katanya kalau dari beberapa kajian orang, ya. Oke, baik. Kemudian apalagi yang disampaikan oleh Stephen Page dalam bukunya Tourism Management misalnya. Oke, jadi pariwisata itu merujuk pada quality of life. Nah, jadi kenapa pariwisata itu merujuk pada quality of life? Ternyata bahwa pariwisata itu bisa dijadikan sebagai alternatif untuk melepas stres. Nah, anggap ini teman-teman ini, misalkan lagi kerja dari jam 7 misalkan sampai jam 5 sore. Karena misalkan mengharuskan di instansi tertentu itu 5 hari kerja. Nah, jadi itu tekanan kerja, bebanan kerja itu ya jadi workload itu kan tinggi gitu ya. Nah, jadi dengan adanya pariwisata ini kita dapat bisa relaksasi, ya, dengan pergi misalkan ke tempat-tempat wisata atau spot-spot yang baru yang dapat meminimalisir misalkan tekanan tersebut. Nah, itu ya yang disampaikan oleh oleh Stephen Page. Kemudian perawatan kebugaran dengan mengunjungi tempat-tempat yang jauh dari kebisingan itu sebagai akibat juga dari dari adanya beban kerja yang begitu tinggi, maka ada inisiasi dari kelompok orang atau individu untuk terlepas dari hal tersebut, gitu ya. Ini kalau kita merujuk ke Stephen Page, teman-teman. Kemudian, nah, yang paling menarik ini, adik-adik sekalian yang menyaksikan channel ini. Jadi ternyata pariwisata itu kasusnya di negara-negara berkembang itu merupakan solusi yang paling baik, tetapi dalam konteks ekonomi. Nah, jadi orang mengatakan ini sebagai lokomotif atau sebagai sebagai pendorong, sebagai gerbong yang baik itu terhadap percepatan atau pertumbuhan ekonomi di suatu negara, tapi dalam konteks negara berkembang. Gitu ya. Nah, jadi coba bayangkan, kan biasanya kalau dalam konteks negara-negara berkembang itu kan jadi angka kemiskinan itu biasanya itu menjadi isu yang sangat sentral, ya, di sebuah negara gitu. Nah, dengan adanya industri, menurut Stephen Page, industri pariwisata maksudnya, menurut Stephen Page itu menjadi lokomotif ekonomi yang sangat menjanjikan. Gitu ya. Oke. Kemudian apa yang disampaikan lagi berkenaan dengan itu? Oh, ternyata bahwa faktor teknologi dan dan perjalanan global itu masuk di ranah ini. Nah, jadi coba dengan adanya teknologi atau perkembangan teknologi dewasa ini telah banyak membuat perubahan yang begitu signifikan. Tidak hanya lagi-lagi itu yang berhubungan dengan ekonomi, tentang transaksi, jual beli, barang atau jasa, namun juga itu ada shift atau perubahan tingkah laku yang juga itu bisa didrive oleh
oleh teknologi. Nah, jadi teman-teman sudah bisa merasakan ya, kalau misalkan kita flashback tahun-tahun 1980-an misalkan, ya dari tata cara orang bergaul, tata cara orang berkomunikasi, itu berbeda dengan apa yang kita rasakan di era saat ini yang begitu terbuka, akses informasi begitu cepat. Nah, sehingga apa? Nah, jadi sehingga informasi-informasi tentang perjalanan global atau aktivitas kepariwisataan itu sudah tidak lagi menjadi hal yang sulit didapatkan. Itu bisa diakses dari rumah, hanya sekedar memegang smartphone. Orang-orang sudah bisa mengetahui informasi tersebut dengan begitu lugas dan murah, kira-kira gitu ya. Oke, baik. Adik-adik sekalian, itu baru 2 poin yang kita bahas di pagi hari ini, yaitu tentang terminologi pariwisata, yang kedua tentang mengapa sih pariwisata itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Sekarang kita akan melaju adik-adik ke ruang lingkup pariwisata. Nah, lagi-lagi kita akan coba menguraikan atau menyusun beberapa poin ini terkait dengan ruang lingkup pariwisata. Kita akan coba mengutip ya. Jadi adik-adik itu dari UNWTO. Sekali lagi, UNWTO itu singkatan dari United Nations World Tourism Organization. Nah, jadi organisasi atau perkumpulan pariwisata dunia, gitu ya. Kalau menurut apa yang dirumuskan oleh UNWTO, itu kira-kira ada 7 ruang lingkup pariwisata yang sama-sama harus kita pelajari. Yang pertama itu restoran. Nah, kenapa restoran itu penting? Ya, kalau berbicara tentang pariwisata, ya saya bisa bisa bayangkan ya, saya dapat bayangkan adik-adik sekalian, misalkan saya ingin berpergian nih ke tempat yang jauh, misalkan puluhan kilometer misalkan, tentu tidak hanya kebutuhan saya itu menikmati misalkan apa yang ditawarkan oleh destinasi, misalkan keindahan alamnya, kemudian fasilitas lain misalkan seperti penginapan dan sebagainya, namun juga adalah tempat untuk makan atau menikmati kulinernya juga itu ternyata penting. Ya, jadi itu ya salah satu memang ruang lingkup yang menjadi kajian pariwisata kalau merujuk ke apa yang disampaikan oleh UNWTO itu, ternyata itu restoran. Restoran itu penting, ya kan? Nah, jadi penting sekali. Kemudian yang kedua itu kira-kira adik-adik apa yo? Jadi coba dipikir-pikir dulu, selain dari restoran, apa sih ruang lingkup yang harus menjadi kajian dari pariwisata? Ayo. Oh ya. Nah, jadi akomodasi ya. Nah, akomodasi itu mungkin bahasa sederhananya kita pahami dengan istilah penginapan. Nah, jadi akomodasi tuh banyak anunya tuh, banyak jenisnya. Ya, bisa hotel, kemudian ada motel, homestay kah namanya, ya enggak? Atau guest house kah namanya, ya enggak? Ada pondok kah namanya, dan banyak. Oke. Nah, jadi intinya adalah penginapan. Kenapa harus penting? Misalkan kalau kita berbicara tentang pariwisata, kenapa penginapan ini menjadi bagian yang harus menyatu, itu yang menjadi konteks kajian. Ya seperti tadi, misalkan kalau saya akan melakukan kunjungan wisata, mau terlepas itu dari tujuan yang sifatnya interpersonal atau tujuan bisnis misalkan, bagaimana nanti kalau saya itu tidak punya tempat untuk menginap, karena saya misalkan tidak bisa lakukan kegiatan itu, aktivitas itu dalam waktu 1 hari. Jadi saya perlu beristirahat, perlu saya tempat untuk menenangkan diri, kira-kira. Jadi penginapan atau akomodasi itu menjadi bagian yang sentral ketika kita berbicara tentang pariwisata. Baik, adik-adik sekalian, sekarang kita akan lanjut ke bagian lain yang menjadi ruang lingkupnya. Kalau transportasi, saya pikir transportasi juga menjadi ruang lingkup yang begitu penting ya ketika berbicara tentang pariwisata. Nah, transportasi ini kan tidak hanya yang kita bisa saksikan hanya di darat saja, namun udara,
air itu juga menjadi penting. Nah, misalkan kalau saya nih ada planning, misalkan untuk berkeliling Eropa, misalkan dalam waktu 1 bulan ke depan. Nah, jadi transportasi yang mungkin accessible, yang mungkin saya bisa dapatkan itu ya salah satunya adalah transportasi udara. Nah, jadi kalau misalkan pakai transportasi darat, saya tidak bisa bayangkan ya, jadi berapa bulan kita akan sampai. Nah, jadi transportasi ini penting sekali sebagai apa? Sebagai medium kita untuk menjembatani kita nyampe ke lokasi yang kita tuju. Itu ya. Nah, jadi di sana itu adik-adik sekalian itu ada transportasi udara, kemudian transportasi darat, kemudian transportasi laut. Nah, jadi kalau kita berbicara 3 jenis transportasi itu, data menyebutkan bahwa bahwa transportasi itu ternyata tidak hanya memberikan manfaat yang sifatnya positif, namun juga ternyata ada efek atau akibat dampak yang merugikan. Contoh, transportasi itu ternyata menyebabkan polusi yang banyak. Tentu kalau kita berbicara polusi, ngarahnya ke penyakit. Ya enggak? Polusi berbicara terhadap sesuatu yang memang tidak menyehatkan gitu. Nah, dari catatan beberapa literatur menyebutkan bahwa ternyata polusi yang paling besar itu adalah polusi udara. Nah, jadi itu ya. Jadi polusi yang paling banyak menyumbangkan itu adalah transportasi, yang paling banyak menyumbangkan polusi itu adalah transportasi udara. Meskipun di beberapa kajian menyatakan bahwa tingkat kecelakaan atau keamanan itu diperoleh oleh transportasi udara. Nah, jadi kalau kita berbicara keamanan, itu yang paling sedikit kasusnya itu adalah transportasi udara jika dibandingkan dengan darat ataupun laut. Tapi berbicara tentang polusi, maka yang paling banyak disumbangkan itu adalah ya oleh transportasi udara. Jadi sudah paham ya, adik-adik sekalian? Oke. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian yang menjadi ruang lingkup dari apa yang kita kaji itu dari pariwisata adalah amenitas. Apa sih amenitas itu? Amenitas itu fasilitas maksudnya. Fasilitas yang ditawarkan, yang diberikan kepada calon pengunjung. Ya. Nah, fasilitas itu apa saja bentuknya? Banyak. Misalkan kalau kita berbicara tentang gunung, misalkan ya mungkin ada ruang-ruang misalkan tentang camping ground. Ada mungkin ruang-ruang konser kalau kita berbicara tentang MICE. Ada teater. Kemudian ada misalkan ruang terbuka hijau, misalkan kalau kita berbicara tentang taman dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan fasilitas. Nah, bagaimana nanti kaitannya misalkan di hotel dan sebagainya? Oke, itu kan berkenaan dengan aksesibilitas ini banyak. Ya enggak, misalkan ya namanya fasilitas teknologi, misalkan seperti wifi, kemudian ada tempat orang nge-gym dan sebagainya. Itu masuk di bagian ini. Jadi amenitas. Oke, amenitas itu kira-kira bahasa sederhananya itu fasilitas. Gitu ya. Nah, yang terakhir adik-adik sekalian yang saya ingin bagi dari dari pertemuan kita pagi hari ini pada pelajaran pertama tentang pariwisata, yang concern kita bahas hari ini adalah pengantar ilmu pariwisata adalah atraksi. Nah, ayo apa yang kira-kira yang adik-adik dipahami tentang atraksi? Nah, jadi atraksi itu kira-kira apa? Nah, jadi yang namanya atraksi itu adalah sesuatu yang memang yang ditawarkan, yang menjadi daya tarik, atau mungkin orang mengatakan itu appeal kalau dalam istilah kepariwisataannya, gitu ya. Nah, jadi atraksi ini kan bisa dalam bentuk dalam bentuk alamnya kah, misalkan jadi appeal-nya appeal alam kah gitu ya. Kemudian atau dalam bentuk budayanya kah dan sebagainya. Intinya adalah ada ada
potensi daya tarik itu yang ditawarkan, gitu ya. Oke, itu kira-kira adik-adik sekalian itu berbicara tentang ruang lingkup pariwisata. Yang terakhir dari kajian kita hari ini adalah tentang motif. Nah, ini yang paling menarik bagi saya ya. Nah, kira-kira kenapa sih orang itu melakukan atau apa ya? Ingin kira-kira berwisata. Kira-kira apa sih motifnya? Apa sih tujuan dilakukannya itu? Oke. Dari beberapa sumber yang sudah saya rangkum gitu ya. Nah, ternyata motifnya itu tidak lain dari bersenang-senang. Ya, kenapa harus bersenang-senang? Maksudnya itu ya pergi tamasa, mungkin saja sebelumnya itu karena pekerjaan yang banyak, kemudian karena ingin melepas lelah, melepas stres, maka motif bersenang-senang itu menjadi motif utama yang terakomodir dalam pariwisata. Yang kedua itu ada motif rekreasi. Ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang atau liburan keluarga. Ya, misalkan ada waktu nih atau jeda lama, misalkan anggap setelah selesai semester, setelah selesai term kerja misalkan gitu ya. Nah, jadi kita bisa melakukan ini. Jadi itu motif rekreasi. Kemudian motif kebudayaan. Nah, bagaimana dengan motif kebudayaan itu adik-adik? Nah, jadi motif kebudayaan ini banyak sekali. Ya enggak, motif kebudayaan ini. Misalkan ada orang mau melakukan aktivitas wisata karena mungkin ada pameran budaya yang dilakukan di lokasi tertentu. Kemudian ada hari-hari besar keagamaan, kemudian penyelenggaraan atau peringatan misalkan tradisi tertentu dari suatu daerah, itu masuk di motif ini. Oke, baik. Kemudian apa lagi kira-kira selain dari motif budaya, kemudian ada motif bersenang-senang, kira-kira apa motif lain? Jadi perlu nggak misalkan untuk alasan kebugaran perlu dengan alasan berolahraga? Oh, ternyata perlu. Sekali lagi, orang kan mau bersantai, orang mau melepas lelah, melepas dari beban kerja, itu kan perlu perlu berolahraga. Karena kalau menurut expert ahli kesehatan bahwa dengan berolahraga itu mampu mengendorkan otot. Nah, kalau Roma sih katanya ayo kita santai supaya otot tidak kejang. Nah, itu ya. Nah, jadi lama-lama kan kalau duduk lama di tempat tertentu itu adik-adik ya. Jadi semuanya itu bisa bisa mengerut gitu ya, bisa tegang. Nah, jadi saran saya dan saran Pak Haji itu yuk berolahraga. Nah, jadi pariwisata itu salah satu motifnya adalah berolahraga supaya kita tidak tegang, otot tidak kejang gitu ya. Nah, oke, gitu ya. Nah, selain dari motif olahraga, ternyata ada motif bisnis. Oke. Kalau kita lihat ya, misalkan di beberapa hotel gitu ya, nah, jadi memang ada ruang khusus itu adik-adik sekalian. Ruang khusus itu yang diperuntukkan untuk untuk ya, untuk workshop bisnis kah namanya, ya, atau untuk melakukan pertemuan dengan dengan pelaku-pelaku usaha untuk berbicara pariwisata ini. Nah, jadi itu motif bisnis. Nah, sekarang bagaimana nih? Sudah banyak ya, jadi motif-motif itu. Ya. Atau kita tambah lagi ya satu atau dua deh. Oh, motif spiritual. Bagaimana ini motif spiritual? Iya. Anggap saja begini nih. Nah, jadi kita misalkan sudah bekerja berpuluh-puluh tahun gitu dengan kondisi kondisi tekanan yang ya bisa kita katakan itu tidak dihitung gitu ya, gimana beratnya. Nah, dengan motif spiritual itu, dengan pergi berziarah mungkin ya ke makam-makam pahlawan atau ke makam-makam tokoh, itu bisa membuat kita itu rileks ya. Nah, jadi itu bagian dari aktivitas wisata adik-adik sekalian ya. Jadi motif spiritual juga menjadi alasan orang untuk melakukan kegiatan wisata. Oke, saya pikir adik-adik ya,
bisa kita simpulkan sekarang bahwa pelajaran kita pada kesempatan hari ini di mata kuliah pengantar ilmu pariwisata, ini kita berbicara tadi itu tentang terminologi pariwisata. Yang kedua, kita berbicara tentang mengapa pariwisata itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu kita bahas tentang ruang lingkup pariwisata. Dan yang terakhir adalah motif. Sekali lagi saya akan simpulkan bahwa yang saya mau garis bawahi ini, saya hanya akan mengambil satu definisi dari pariwisata yang kira-kira menurut saya itu merangkum dari banyak pendapat-pendapat ahli yang lain. Bahwa pariwisata itu sekali lagi aktivitas yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang di luar dari daerah asalnya, kemudian dilakukan itu dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, dan harus aktivitas itu sifatnya temporer, tidak boleh permanen. Itu satu. Kemudian apa sih pentingnya misalkan pariwisata itu? Oke, karena pariwisata itu berkenaan itu atau bertalian langsung dengan ekonomi. Oke. Yang ketiga, itu ruang lingkup wisata itu ada akomodasi, atraksi, dan sebagainya. Yang terakhir adalah motif orang melakukan wisata itu bisa untuk edukasi, kemudian untuk spiritual dan sebagainya. Oke, jadi saya cukupkan adik-adik sekalian. Terima kasih sudah bisa bergabung di channel sekolah.id. Saya Guru Dana. Kita akan ketemu di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.